Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila arwahi jami'il mu'allifil kutubil ladzi ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim. Nas'alukallahumma an tanfa'ana bi ulumihim naf'an mubarakan lana walidinika walidnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Jamaah i'tikaf yang dirahmati Allah, alhamdulillah di hari ketiga pelaksanaan i'tikaf kita selesai bersama tenaga desa dan sampai lagi pada agenda kajian sore, di mana di kajian sore hari ini kita akan melanjutkan membaca karya-karya para pakar, para ahli yang kita baca merupakan lanjutan dari kajian-kajian sebelumnya. Di sore hari ini kita akan baca tentang pekerjaan rumah dakwah kita, di mana seorang dai itu akan menghadapi tantangan dakwah yang dari hari ke hari semakin hebat, baik tantangan itu bersifat internal maupun eksternal. Dan tantangan itu muncul dalam berbagai bentuk kegiatan masyarakat modern, seperti perilaku dalam mendapatkan hiburan, kemudian kepariwisataan, dan seni dalam arti luas, yang semakin membuka peluang munculnya kerawanan moral dan etika. Pembangunan yang memperhatikan tentang moral dan etika itu minus, lain dengan pembangunan sektor lain. Memang pembangunan di bidang fisik itu akan membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat, akan melahirkan berbagai kemudahan-kemudahan dalam mengakses setiap kebutuhan. Namun berbagai permasalahan yang mengalami perkembangan yang luar biasa, baik dari atas maupun dari komunitas, hal ini disebabkan karena pembangunan mental spiritual tidak mendapatkan porsi yang seimbang dibandingkan dengan pembangunan fisik yang justru merupakan hakikat dari pembangunan
kehidupan sosial masyarakat itu. Tidak ada agama yang bisa diharapkan akan bertahan lama jika berdasarkan kepercayaannya kepada asumsi-asumsi yang secara ilmiah jelas salah. Inilah problematika dakwah kita masa kini. Oleh karena itu, semuanya harus dikelola dengan manajemen dakwah yang profesional, dilakukan oleh tenaga-tenaga dai yang berdedikasi tinggi, mau berkorban dan ikhlas beramal untuk mengubah wajah umat Islam yang suram. Diperlukan dakwah Islamiyah untuk menyembuhkan penyakit-penyakit dalam kepribadian umat Islam. Jamaah i'tikaf yang dirahmati Allah, kalau begitu peranan dakwah sangat dibutuhkan dalam upaya memperbaiki dan mengarahkan umat pada jalan kebenaran. Jamaah i'tikaf yang dirahmati Allah, untuk menjadikan kaum muslimin memiliki kepribadian yang kuat, kokoh, dan prinsip yang suasana biasa di hari terakhir sehingga kemenangan, bukti kemenangan akan kita raih, dan kaum muslimin memainkan peran utama dalam kancah hidup dan kehidupan dan jadi teladan dengan masyarakat yang kita harapkan. Tetapi harapan-harapan itu tidak akan terjadi dan terlaksana bila sebagai dai atau kader-kader dakwah tidak kemudian mengindahkan tugasnya sebagai dai, tugasnya sebagai kader dakwah. Dan sebagai kader dakwah, para dai melihat situasi dan kondisi yang terjadi hari ini untuk mencapai apa yang jadi tujuan kita. Kaum muslimin memiliki kepribadian, kaum muslimin menjadi khairu ummah, memainkan peran utama dalam kancah-kancah seluruh lini hidup dan kehidupan. Maka paling tidak ada 5 pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan agar dakwah di era informasi, di era digitalisasi, di era 4.0 tetap relevan, tetap efektif dan produktif. Mana PR-PR yang perlu diselesaikan oleh seorang kader dai dalam upaya meraih menjadikan kaum muslimin sebagai khairul ummah dan memiliki kepribadian yang 5 yang dulu sudah kita baca. PR-PR-nya itu adalah pertama, perlu ada pengkaderan yang serius untuk memproduksi wujud dakwah dengan pembagian kerja yang rapi. Ilmu dakwah belaka tidak cukup untuk proses dakwah, melainkan diperlukan juga berbagai penguasaan dalam teknologi informasi yang murah. Maka pengadilan adalah
Sehingga dari hasil labda atau laboratorium dakwah ini akan dapat diketahui masalah-masalah real di lapangan agar jelas apa yang akan dilakukan. Jadi ketika seorang dai menghadapi masalah fenomena-fenomena yang menggejala di lapangan, masukan masalah-masalah itu untuk diteliti, diurai, dilabda, sehingga nanti hasil laboratorium itu akan menjadi pijakan yang jelas bagaimana melangkah, bagaimana melakukan tindakan, bagaimana melakukan terapi dalam bentangan jalan dakwah yang begitu panjang dan begitu luas. Jamaah i'tikaf yang dirahmati Allah, ketiga, PR kita, proses dakwah tidak lagi terbatas pada dakwah bil lisan. Ini PR kita. Tetapi dakwah perlu dan harus diperluas dengan dakwah bil hal, dakwah bil kitabah lewat tulisan, dakwah bil hikmah dalam arti lain. Bil hikmah ini dakwah melalui atau lewat ranah politik. Kemudian bukan hanya bil lisan tetapi suasana Raja Desa di hari terakhir yang jelas bulan Ramadan. tindakan jamaah i'tikaf yang dirahmati Allah, PR kita ke depan yang perlu diselesaikan. Yang keempat adalah bagaimana media massa, bagaimana media massa, baik media cetak, terutama media elektronik, harus dipikirkan bagaimana supaya media-media itu jadi media dakwah. Banyak sekarang media-media yang harus kita banjiri dengan konten-konten dakwah tentunya, dan harus kita banjiri media sosial, media elektronik itu dengan menjadikannya sebagai wahana atau sarana dakwah kita umat Islam. Bila udara Indonesia di masa depan dipenuhi oleh pesan-pesan agama lain dan sepi dari pesan-pesan Islam, maka sudah barang tentu keadaan seperti ini tidak menguntungkan bagi peningkatan dakwah di tanah air tercinta, khususnya di Raja Desa. Jamaah i'tikaf yang dirahmati Allah, yang kelima, PR kita yang perlu kita selesaikan sebagai juru dakwah atau kader dakwah, kita harus merebut remaja Indonesia. Merebut remaja Indonesia adalah tugas dakwah Islam jangka panjang. Anak-anak dan para remaja adalah aset yang tidak ternilai. Mereka wajib diselamatkan dari pengikisan akidah yang terjadi akibat invasi nilai-nilai non-Islam dalam jantung berbagai Suasana Raja Desa di hari terakhir bulan bila Ramadan. anak-anak dan remaja kita memiliki benteng yang tangguh dalam era globalisasi, dalam era informasi, dalam era digitalisasi, era revolusi industri 4.0, maka dapat disimpulkan bahwa masa depan yang jamaah yang sudah berbuat
melelahkan. Inilah problematika dakwah kita masa kini. Oleh sebab itu, semuanya harus dikelola dengan manajemen dakwah yang profesional. Dan ini dilakukan oleh tenaga-tenaga dakwah atau dai yang berdedikasi tinggi, mau berkorban dan ikhlas dalam beramal. 5 pekerjaan rumah tadi harus kita selesaikan sehingga dakwah Islam di era informasi, di era digitalisasi, di era revolusi industri 4.0 ini, dakwah kita tetap berjalan, tetap dilaksanakan dengan dedikasi yang tinggi dan dilakukan oleh seorang dai yang rela berkorban dan ikhlas dalam beramal. Itu saja jamaah i'tikaf kajian sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.